Assalamualaikum Pak, saya Rijal Fajarudin dari Universitas Indraprasta PGRI. Mau mewawancari Bapak tentang prioritas pembangunan desa di Desa Utamahi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dek atas memilihnya Desa Utamahi untuk dijadikan bahan tugas akhir ya, skripsi ya. Perkenalan, nama Bapak juga Warta Wijaya. Di sini adalah sebagai Kawar Keuangan Desa Utamahi. Ya, yang untuk ada butuhkan silakan untuk. Saya pertama mau menanyai soal program pembangunan apa saja sih yang direncanakan dalam periode ini. Program pembangunan yang direncanakan di periode ini sangat banyak Kak. Ya, terutama di bidang betonisasi jalan gitu kan, terus saluran air bersih, terus ada juga pembuangan sampah lah ya, pembuangan sampah, terus ada lagi tentang betonisasi jalan gang gitu kan, terus ada lagi juga semacam TPT gitu. Masih banyak lah gitu untuk program-program yang direncanakan gitu. Ya. Terus ada program mana saja sih yang berasal dari usulan masyarakat sih Pak? Kalau yang dari usulan masyarakat, memang yang kita laksanakan untuk pembangunan 2025 gitu ya, 2025 maupun 2025 yang sudah dilaksanakan 2025 itu semuanya itu berasal dari ajuan masyarakat deh. Ya. Jadi semua berasal dari musyawarah dusun. Jadi masyarakat berkumpul di satu dusun. Nah, di kita kan berada 4 dusun. Nah, di Desa Utamanya terdiri 4 dusun, yaitu dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4. Makanya semua dusun wajib mengadakan musdus gitu, musyawarah dusun gitu. Terus program mana sih yang belum terrealisasi Pak? Kalau program yang belum terrealisasi banyak juga sih deh gitu. Yang belum terrealisasi itu semacam model kayak jalan aja, jalan desa, jalan gang itu masih ada beberapa titik yang belum tersentuh karena keterbatasan anggaran gitu kan. Terus juga tentang pemberdayaan Karang Taruna, pemberdayaan UMKM, pemberdayaan tentang petani gitu kan, itu masih belum tersentuh karena keterbatasan anggaran gitu dari sekarang. Terus Pak, apakah setiap programnya itu memiliki lokasi tertentu? Ya, setiap program itu pasti memiliki lokasi tertentu Ya. gitu. Terus untuk penentuan prioritasnya, bagaimana sih proses penentuan prioritas dilakukan? Menentukan proses pembangunan dilakukan itu yaitu pertama itu ya, kita itu sebelum prioritas ya, berarti masyarakat mengadakan musdus dulu. Setelah musdus kita bawa dicatat dari berita acara musdus bahwa yang diajukan masyarakat itu apa aja. Nah, setelah itu di desa kita adakan musrenbang desa. Nah, disitulah kita pilah-pilah mana yang lebih dibutuhkan, diprioritaskan dari beberapa ajuan yang diajukan masyarakat kan banyak. Tapi kita desa dengan adanya musyawarah tingkat desa, musrenbang desa, maka disitulah kita BPD, LPM, terus tokoh masyarakat, alim ulama, masyarakat itu kita diundang untuk musyawarah mana dari keempat dusun itu yang lebih diutamakan, yang lebih kebutuhannya mendesak gitu. Gitu. Terus apakah ada kendala seperti perbedaan pendapat gitu Pak? Kalau masalah kendala perbedaan pendapat pasti ada. Setiap musrenbang atau musdus itu pasti ada, karena menginginkan masyarakat itu kan apa yang diajukan itu didahulukan mereka itu. Tapi kita di tingkat desa kan, di tingkat musrenbang desa justru yang pertama berarti kita anggaran dulu nih. Anggaran mana yang dibiayai oleh desa, mana yang dibiayai oleh kabupaten, mana yang dibiayai oleh provinsi gitu. Jadi dipilah-pilah dulu deh gitu. Terus untuk kriteria penilaiannya Pak, jadi faktor apa saja sih yang dipertimbangkan saat pembangunan desa gitu? Jadi pertama yaitu yang diprioritaskan itu untuk mendukung segi transportasi, untuk mendukung perekonomian masyarakat gitu kan. Yang kedua untuk
memfasilitasi, mempermudah pengangkutan pertanian, hasil tani seperti itu. Bentar dulu, Ya, ini Pak. dulu. Kita dulu. Tadi itu kan sampai pertimbangan kriteria penilaiannya Pak. Ya. Kalau urgensi itu termasuk faktor utama sih Pak? Ya, urgensi juga sebagai faktor utama, semacam seperti jalan longsor. Ya. Nah, terus semacam ada terisolir lah, misalkan satu perkampungan terisolir, gitu kan, itu sebagai faktor utama juga itu. Oh berarti kalau gitu jumlah warga terdampak juga dipertimbangkan ya Pak? Ya, jumlah rumah terdampak atau kepala keluarga atau seluruhnya juga itu termasuk suatu pertimbangan untuk pembangunan yang diprioritaskan. Kalau untuk biayanya Pak dipertimbangkan nggak Pak? Kalau untuk biaya itu kita lihat tuh dari pagu anggaran. Ya. Karena kan kalau di desa itu biasanya ada beberapa sumber anggaran. Ya. Yang pertama dana desa. Nah, dana desa juga dipilah-pilah lagi untuk pembangunan yang lain. Kedua yaitu bantuan keuangan provinsi. Ketiga itu bantuan keuangan dari kabupaten. Ya. Gitu. Kalau tingkat resiko programnya Pak dipertimbangkan nggak Pak? Kalau resiko program itu dipertimbangkan juga. Yang pertama jadi konstruksi tanah. Ya. Kedua itu jauhnya pengangkutan material ke lokasi. Ya. Karena kan di desa Cikutama itu luas lah, Ya. dan jalannya itu sangat jauh-jauh dari jalan utama seperti itu. Terus kalau kondisi saat ini ya Pak, kalau itu dipertimbangkan nggak Pak? Kayak apa? Kondisi saat ini pada jalannya tuh rusak banget gitu Pak, dipertimbangkan nggak Pak? Ya, jadi kalau misalkan jalan rusak banget, kita itu juga perlu pertimbangan. Namun kalau misalkan dari yang jalannya lain belum sama sekali belum tersentuh, Iya. itu masih diabaikan dulu. Tapi kalau jalan yang lain sudah tersentuh, pasti itu akan jadi bahan pertimbangan selanjutnya seperti itu. Kalau dampak jangka panjangnya Pak dipertimbangkan nggak Pak? Kalau dampak jangka panjang untuk segi apanya? Kayak apa? Kayak pembangunan apa sih itu? Drainase petani gitu Pak. Nah kayak gitu. Ya kan itu justru dipertimbangkan juga, karena makanya di masa semacam prioritas itu, semacam contoh sekarang wilayah Cikutama kan mayoritas itu kan pertanian, sawah ya, hampir sekitar 410 hektar lah. Desa Cikutama itu terdiri 410 hektar sawah. Nah jadi bila mana misalkan di suatu tempat itu drainase pengairannya belum bagus, itu yang tersier ya, sebenarnya kan oleh IPT itu ya kita bisa dimasukkan prioritas juga, karena untuk mendukung pertanian seperti itu. Dari yang tadi saya bertanya nih Pak, kira-kira mana sih Pak yang paling pentingnya tuh? Terutama yang paling penting itu di kita itu untuk transportasi jalan. Oh, berarti urgensi ya Pak? Urgensi, Sama jumlah warga terdampak. Betul. Ya. Berarti dari setiap kitanya tuh memiliki tingkat kepentingan yang berbeda ya Pak? Betul. Jadi tingkat kepentingan berbeda, namun urgensinya itu untuk pendukungnya itu, kalau untuk jalan itu kan untuk sektor pertanian, sektor usaha, jadi segala sektor ada gitu. Jadi Pak, apakah diperlukan sistem untuk membantu penentuan prioritasnya Pak? Ya, Aplikasi itu? sangat dibutuhkan sekali deh. Oh iya. Iya. Jadi kalau ada sistem komputernya tuh dapat mempermudah prosesnya ya Pak? Iya, iya. Mungkin segitu aja ya Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama deh, sama-sama.